Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Kita lanjutkan Baik. Pelajaran kita yang terakhir kita sampai pada penjelasan Syekh rahimahullah tentang rukhsah yang diberikan oleh Rasulullah SAW pada kaum wanita untuk menjulurkan pakaiannya tanah sampai sebatas zira' hasta, yaitu dari ujung jari jemari ke siku, dan yang menjadi patokan adalah tangan yang pertengahan, tentunya ukurannya tidak terlalu panjang dan tidak terlalu pendek. Ya. Dari pertengahan betis, agar supaya telapak kaki wanita itu aman dari tersingkap. Nah, dikatakan di sini fa idza kharajna labisna thiyaban tawilatan tazidu ala aqdamihinna bishibr. Tazidu ala aqdamihinna bishibr wa rakhkhasa lahunna an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam ila dhira'in min ajli satri aqdamihinna. Hada binisbati lil mar'ati al-muktasiyah. Baik, kita akan berbicara tentang ini. Ya, pertama kali bahwa hadis ini yang disyaratkan oleh Syekh rahimahullah, hadis ini adalah hadis Ibnu Umar. Ini adalah hadis Ibnu Umar bahwa Rasulullah SAW bersabda, man jarra thawbahu khuyala'a lam yanzurillahu ilaihi yawmal qiyamah. Man jarra thawbahu khuyala'a lam yanzurillahu ilaihi yawmal qiyamah. Faqalat Ummu Salamah, fakayfa yasna'u an-nisa'u bidhuyulihinna. Faqalat Ummu Salamah, fakayfa yasna'u an-nisa'u bidhuyulihinna. Qala yurkhina shibran. Faqalat idan tankashifu aqdamuhunna. Qala fayurkhinahu dhira'an. La yazidna alayhi. Baik, hadis ini diriwayatkan oleh Tirmidzi dan An-Nasa'i, dan kata Tirmidzi hasanun sahih, dan disahihkan oleh Al-Albani dalam Sahih At-Tirmidzi, dengan nomor hadis 1801. 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 1801
dalam Sahih Bukhari tanpa ziyadah, tanpa tambahan lafaz, yaitu tanpa lafaz mulai dari faqalat Ummu Salamah fa kaifa yasna'u an-nisa bi dhuyulihinna ila akhirih. Akhir ziyadah ini mulai dari lafaz faqalat Ummu Salamah itu tidak ada dalam Sahih Bukhari. Nah, dan hadis ini memiliki syahid, yakni ziyadah tersebut dari hadis Ummi Salamah, ada syahidnya yang semakna dengannya dari hadis Ummi Salamah yang diriwayatkan oleh Imam Malik, Ahmad, Abu Dawud, An-Nasa'i dan yang lainnya, dan disahihkan oleh Al-Albani, sahihkan Al-Albani ala syarti Syaikhain, sesuai persyaratan Syaikhan. Nah, dan hadis ini bisa dirajih. Al-Albani berbicara tentang hadis ini dalam As-Sahihah pada nomor 1864. Nah, hadis Ibnu Umar ini kata Rasulullah SAW, man jarra thawba khuyala, yakni terkait dengan lelaki, barang siapa yang menyeret pakaiannya khuyala dalam keadaan dia angkuh dengan itu. Ya, khuyala di sini hal keadaan orang yang melakukan tersebut menyeret pakaiannya di bawah dua mata kaki. Dan ini dalam ilmu usul fiqh dikenal dengan sifat kasyifah, yakni sifat yang disebutkan dengan tujuan untuk menerangkan hakikat perkara tersebut, bahwa hakikat perkara tersebut yakni isbal, ya, menurunkan pakaian menutup dua mata kaki. Perbuatan itu sendiri adalah suatu perbuatan makhilah, keangkuhan. Ya. Jadi siapapun yang melakukan isbal dari kalangan lelaki, maka dia telah melakukan perbuatan yang mengandung keangkuhan. Meskipun dia mengatakan bahwa saya melakukan ini tidak dengan maksud menyombongkan diri, akan tetapi perbuatan itu sudah disifati oleh Rasulullah SAW bahwa itu adalah makhilah, perkara itu sendiri, isbal itu sendiri, itulah yang dimaksud dengan keangkuhan. Karena khuyala di sini yang merupakan hal adalah sifat kasyifah. Nah, lam yanzurillahu ilaihi yaumil qiyamah, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan memandang kepadanya pada hari kiamat, tidak akan melihatnya, yakni dengan pandangan rahmat, dengan pandangan rahmat. Ya. Adapun Allah mandangnya, jelas Allah mandangnya, melihatnya. Akan tapi pandangan rahmat sebagaimana Allah memandang melihat kaum mukminin, ya, ahlul jannah dari kiamat nanti, yang merupakan pandangan rahmat, itu tidak dilakukan kepada pelaku perbuatan yang merupakan dosa besar ini. Nah, isbal. Nah, ya, riwayat Al-Bukhari sampai di sini. Kemudian yang kita baca sekarang adalah riwayat luar Sahih Bukhari, ada tambahan. Ummu Salamah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah SAW mendengar hadis ini. Faqalat Ummu Salamah, "Fakaifa yasna'un nisa'u bidhuyulihinna?" Maka apa yang dilakukan oleh kaum wanita dengan ujung pakaian mereka? Jika memang dikatakan bahwa barang siapa yang manjangkan ujung pakaiannya sampai menutup dua mata kaki, maka mendapatkan ancaman seperti yang didengar tadi, maka bagaimana dengan kaum wanita?
Tolong. Nah, maka dijawab oleh Rasulullah SAW, yurkhina shibran. Ya, boleh bagi mereka kaum wanita untuk menurunkan ujung pakaiannya shibran. Nah, shibran, sejengkal. Baik. Faqalat, berujar lagi Ummu Salamah setelah itu, idzan tankashifu aqdamuhunna. Jika demikian, maka kalau diberi rukhsah bagi mereka, beri keringanan untuk supaya aurat mereka tidak terbuka, terlihat yakni telapak kakinya dengan menurunkannya shibr sejengkal, maka telapak kaki mereka akan tersingkap, akan terlihat. Nah, qala kata Rasulullah SAW, fayurkhina dira'an la yazidna alaih. Maka jika demikian, kaum wanita menurunkan ujung pakaiannya dira'an sehasta, la yazidna alaih, dan tidak menambah lebih dari itu. Nah, ini riwayat Tirmidzi dan Nasa'i yang dikatakan oleh Tirmidzi hasan sahih, dan juga disahihkan oleh Albani, yang mana pada hakikatnya hadis ini dalam Sahih Bukhari hanya sampai pada lafaz lam yanzurillahu ila yaumil qiyamah, lam yanzurillahu ila yaumil qiyamah. Ziyadah faqalat Ummu Salamah dan seterusnya, ini di luar Sahih Bukhari. Nah, artinya ada perbedaan periwayatan di antara para perawi. Dan hadis ini, yaitu ziyadah yang disebutkan itu yang kita bicarakan sekarang, ya, adalah memiliki syahid. Ada hadis lain yang semakna dengannya dari hadis Ummu Salamah sendiri. Sahabinya adalah Ummu Salamah sendiri, diriwayatkan oleh Imam Malik dalam Muwatta'nya, Imam Ahmad dalam Musnad, Abu Dawud dan An-Nasa'i dalam sunan mereka, dan yang lainnya. Nah, dan disahihkan pula oleh Albani dengan kata beliau bahwa ini sesuai dengan persyaratan Sahih Bukhari dan Muslim. Nah, yang jelas bagi siapa yang ingin melihat rincian takhrij hadis ini bisa meraja as-sahihah dengan nomor yang disebutkan tadi 1864. Baik. Nah, terkait dengan perkataan Rasulullah SAW, yurkhina shibran, mereka mengelurkannya, ya, mengumumkan sejengkal. Di sini terjadi khilaf di kalangan ulama dalam menafsirkannya. Baik. Pendapat yang dipilih oleh Al-Albani rahimahullah bahwa yurkhina shibran, sejengkal ini, yaitu min nisfis saq, mengukurnya adalah min nisfis saqain, dari sejengkal dari pertengahan betis, sejengkal dari pertengahan betis. Pemahaman ini, wallahu alam, ini dipetik dari pemahaman terhadap hadis-hadis yang datang terkait dengan permasalahan ini. Sebagaimana telah kita utarakan sebelumnya, bahwa di sana ada hadis yang sahih, ya, dan hadisnya dalam As-Sahihul Musnad di Syekhina Al-Wadi'i Mukbir rahimahullah, bahwa sunnahnya bagi kaum lelaki jika mengenakan pakaian sirwal, izar, mengenakan qamis, ya, sunnahnya adalah sampai ke nisfus saq, pertengahan betis. Nah, maka jika lelaki mengenakan pakaian
turunnya sampai pertengahan betisnya, maka dia telah melaksanakan sunnah, falahu khair. Nah, adapun kalau dia menurunkan melewati pertengahan betisnya ke bawah, maka boleh, selama tidak menutup kedua mata kaki. Karena kalau menutup kedua mata kaki, maka dia masuk dalam perkara isbal yang merupakan makhilah, merupakan keangkuhan, yang diancam bahwa Allah tidak akan memandang kepadanya dengan pandangan rahmat pada hari kiamat, yang menunjukkan bahwa ini termasuk dari dosa besar. Nah, terkait dengan permasalahan ini, maka Ummu Salamah radhiyallahu anha menanyakan, apakah hukum ini juga berlaku pada kaum wanita? Bagaimana dengan wanita? Ujung pakaian mereka bagaimana? Ya. Kemudian diterangkan oleh Rasulullah SAW bagi mereka untuk diperkenankan untuk menambah sejengkal. Nah, menambah sejengkal, yakni difahami bahwa yang diperkenankan sejengkal artinya sejengkal dari pertengahan betis, yang konsekuensinya berarti mata kaki, kedua mata kaki akan tertutup, dan juga telapak kakinya akan tertutup. Nah, sebagaimana kalau kita ukur dari pertengahan betis sejengkal, tentu pas ke bagian bawah telapak kaki. Nah, artinya hukum isbal tersebut yang diharamkan itu tidak berlaku pada wanita. Nah, jika kaum wanita hanya menambah sejengkal seperti ini, maka ini masih resiko. Jika mereka berjalan, masih kemungkinan besar akan tersingkap. Nah, kan begitu. Karena pas, ukurannya pas, sangat mudah untuk tersingkap. Bagaimana ini? Akhirnya Rasulullah SAW memberi lagi keringanan. Kalau begitu ditambah bukan hanya sejengkal, tapi zira', yakni sehasta, dengan makna yang telah kita terangkan sebelumnya, diukur dari pertengahan betis. Maka berarti ya perkiraannya ada sekitar 1 jengkal kain yang terseret di tanah. Ada sekitar ukuran 1 jengkal lebih dari ujung telapak kaki. Karena 1 hasta dari pertengahan betis ini panjang ke bawah, dan perkiraannya sekitar 1 jengkal, ya sekitar itulah, itu akan terseret di tanah. Dan ini sudah aman bagi kaum wanita sehingga tidak tersingkap telapak kakinya. Dan kata Rasulullah SAW, la yazidna alaih, jangan ditambah lagi lebih dari itu. Nah, jadi izin Rasulullah SAW untuk memanjangkan ujung pakaian ya sampai terseret di tanah hanya seukuran disebutkan tadi, sehasta dari pertengahan betis, jangan sampai lebih dari itu. Tidak ada lagi tawaran. Nah, apakah boleh lebih panjang dari itu? Tidak boleh. Karena Rasulullah SAW mengatakan la yazidna alaih. Nah, sebagaimana Rasulullah SAW mengizinkan, awalnya sunnahnya bagi kaum lelaki pertengahan betis, tapi diberi izin bagi kaum lelaki, boleh, tidak mengapa, ya, jika mereka menambah lebih rendah dari pertengahan betis ke bawah selama tidak menutup 2 mata kaki. Maka demikian pula kaum wanita dalam hal ini diberi izin, tidak mengapa jika menambah sejengkal dari pertengahan betis pada awalnya, kemudian beliau memberi batasan terakhir sehasta dari pertengahan betis. Nah, pendapat yang kedua dalam permasalahan ini ada yang memahami bahwa mengukur 1 shibr, 1 jengkal, dan zira', 1 hasta itu adalah dari kedua mata kaki. Nah, dari kedua mata kaki. Ada yang memahami seperti itu.
Dan ya bisa diroji dalam hal ini Tuhfatul Ahwadi pada jilid 5 halaman 332 dan Jilbabul Mar'ah Al-Muslimah pada halaman 80. Nah, Al-Syekh Al-Utsaimin rahimahullah rahimal jami' sesuai dengan penjelasan beliau di sini mengambil pendapat yang kedua. Wallahu a'lam. Nah, wallahu a'lam karena beliau mengatakan fa idza kharajna fa idza kharajna labisna thiyaban tawilatan tazidu ala aqdamihinna bisyibrin. Nah, jika mereka keluar mengenakan pakaian yang panjang turun melebihi telapak kaki mereka seukuran 1 jengkal. Nah, berarti yang terpahami dari sini bahwa beliau mengambil pendapat yang kedua, yaitu mengukur 1 shibr dari dari 2 mata kaki. Baik. Nah, jadi kalau diukur dari sini, maka jika 1 zira', 1 hasta dari 2 mata kaki ini panjang sekali yang terseret. Wa ala kulli hal wallahu a'lam bissawab, yang sebatas pemahaman kita dalam hal ini yang kita pilih wal ilmu indallah adalah pendapat yang pertama yang dipilih, yang disebutkan oleh Al-Mubarakfuri dalam Tuhfatul Ahwadi dan yang disebutkan oleh Al-Albani, yang dipilih oleh Al-Albani dalam Jilbab Al-Mar'ah Muslimah. Nah, kan ini adalah masalah khilafiyah. Baik. Kemudian kata Syekh selanjutnya, amma bin nisbatil mar'atin nadhirati fa innahu la yajuzu laha an tanzura auratal mar'ah. Nah, yakni la yajuzu an tanzura ma baina as-surrati ila ar-rukbah. Dan adapun kaitannya dengan wanita yang memandang, ya, yang melihat, baik, fa innahu la yajuzu laha an tanzura auratal mar'ah. Maka tidak boleh bagi seorang wanita untuk memandang, melihat aurat wanita lain. Baik, apa yang telah kita lewati di atas itu adalah pakaian hijab syar'i dengan batasan yang sudah kita dengar dalam hadis, ya, untuk menutup aurat wanita dari ajanib, dari pandangan kaum lelaki yang bukan suaminya dan mahramnya. Adapun kaitannya dengan pakaian wanita bersama dengan wanita lain terkait dengan auratnya, apa batasannya? Kata Syekh, kaitannya dengan wanita yang melihat kepada wanita yang lain, maka hukumnya adalah tidak boleh bagi seorang wanita untuk memandang aurat wanita lain. Tidak boleh bagi seorang wanita memandang aurat wanita lain. Baik, dalilnya adalah hadis Abi Sa'id Al-Khudri marfu'an, la yanzuru ar-rajulu ila aurati ar-rajul wala al-mar'atu ila aurati al-mar'ah. Al-hadits rawahu Muslim dalam sahihnya dengan nomor 338. Hadis Abi Sa'id Al-Khudri, kata Rasulullah SAW, la yanzuru ar-rajul ila aurati ar-rajul. Tidak boleh bagi seorang wanita memandang aurat, bagi seorang lelaki memandang aurat lelaki lain. Dan tidak pula bagi seorang wanita, tidak boleh baginya untuk memandang aurat wanita lain. Nah, yang kita bicarakan sekarang adalah aurat wanita dengan wanita lain yang tidak boleh dipandang.
Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dengan nomor yang disebutkan tadi. Ini dalilnya. Apa yang dikatakan Syekh, la yajuzu laha an tanzura auratal mar'ah. Baik, yakni la yajuzu an tanzura ma baina as-surah ila ar-rukbah. Yakni yaitu tidak boleh bagi seorang wanita untuk memandang bagian tubuh wanita ma baina as-surah, antara pusar ila rukbah sampai lutut. Inilah aurat wanita bersama dengan wanita lain. Ma baina surra ila rukbah, bagian tubuh antara pusar ke bawah sampai ke lutut. Nah, berarti ya bagian atas pusar, bagian bawah lutut ini bukan aurat wanita dengan wanita lain, tapi dengan pemahaman yang benar yang akan kita dengar nanti dari penjelasan Syekh. Baik. Ya. Dan juga bisa dirajih bahwa apa yang dikatakan Syekh ini, ma baina surah ila rukbah, ini adalah aurat wanita dengan wanita lain. Bisa pula dirajih Syarh Muslim Nawawi pada juz 4 halaman 26 ketika mensyarah hadis Abi Sa'id Al-Khudri tadi. Baik. Nah, penjelasan Syekh tentang ini selanjutnya kata beliau, "Mithlu an takuna al-mar'atu taqdi hajataha, masalan." Nah, seperti jika seorang wanita menunaikan hajatnya, misalnya membuang hajat, fala yajuzu lil mar'a an tanzura ilaiha, maka tidak boleh, haram bagi seorang wanita untuk memandang kepada wanita tersebut yang sedang membuang hajat. Lianna tanzuru ila al-aurah, karena itu artinya dia memandang kepada aurat wanita tersebut yang sedang membuang hajat. Nah, tidak boleh. yakni memandang bagian antara pusar ke bawah sampai ke lutut. Nah, amma ma fawqa surrah aw duna rukbah, adapun bagian tubuh di atas pusar atau di bawah lutut, fa idza kanatil mar'atu qad kashafat anhu li hajatin, maka jika seorang wanita terpaksa membukanya, menyingkap bagian tersebut li hajah, karena suatu hajat yang harus dia penuhi. Mithlu annaha, tertulis di sini ra'afat thawbaha an saqiha, wallahu a'lam. Sepertinya maksudnya ini adalah annaha rafa'at thawbaha an saqiha. Rafa'at, mungkin salah cetak, wallahu a'lam. Annaha rafa'at, seperti misalnya kalau seorang wanita terpaksa mengangkat, rafa'at, mengangkat pakaiannya, ansakiha, dari betisnya, diangkat ke atas, ya, li'annaha tamurru bitinin masalan, karena wanita ini ketika berjalan, misalnya dia melewati jalanan yang berlumpur, yang becek, nah, dan dia butuh untuk mengangkat. Tapi dengan syarat, perhatikan, kita harus memahami kalam ulama ya dari segala sisi. Maksudnya di sini tentunya apabila di sekitarnya tidak ada kaum lelaki yang bukan mahram. Adapun kalau dia lewat dan di depannya ada lumpur, ada jalanan yang becek, kemudian di sekitarnya ada kaum lelaki, yang mana jika dia mengangkat betisnya akan terlihat oleh kaum lelaki yang bukan mahram, maka tidak boleh dia mengangkatnya. Nah, tidak boleh dia mengangkatnya. Ini maksudnya kalau seandainya di sekitarnya hanyalah sesama kaum wanita yang akan melihat betisnya tentunya jika dia mengangkat untuk melewati jalanan yang becek tadi. Nah, au turidu an taghsila saqa,
atau wanita ini berhajat bermaksud untuk mencuci betisnya. Wa inda imra'atun ukhra, ya, dan bersamanya ketika itu ada wanita lain. Fa hadza la ba'sa bih, maka ini tidak mengapa, kata Syekh. Nah, yakni karena hajat maka akan terlihat bagian tubuhnya yang sesungguhnya pada hakikatnya itu bukan aurat sesama wanita. Bukan aurat sesama wanita. Tapi harus ditutup dan tidak boleh dibuka kecuali ada hajat. Harus dia penuhi yang mana? Konsekuensi dari dia memenuhi hajatnya terpaksa menyingkap bagian-bagian yang itu pada hakikatnya bukan aurat sesama wanita. Akhirnya karena tersingkap untuk hajat itu, maka wanita lain akan melihatnya dan tidak mengapa karena memang itu bukan aurat. Aw akhrajat sadyaha liturdi'a waladaha. Atau demikian pula misalnya jika dia mengeluarkan payudaranya untuk menyusui anaknya amaman nisa, di hadapan wanita lain, fa innahu la ba', maka ini tidak mengapa. Nah, adapun membuka bagian tubuh di atas pusar dan di bawah lutut tanpa ada hajat dengan alasan bahwa itu bukan aurat sesama wanita, maka ini tidak benar. Kita akan dengar penjelasan lanjut Syekh. Lakin la yufhamu min qaulina hadza kama tafhamu ba'dun nisa'il jahilat. Nah, akan tetapi jangan sampai difahami dari perkataan kami ini bahwa di atas pusar, di bawah lutut itu bukan aurat sesama wanita. Difahami sebagaimana yang difahami oleh sebagian wanita yang jahil, yang bodoh dengan syariat ini. Annal ma'na annal mar'ata talbasu min ath-thiyabi ma yasturu ma baina as-surur rukbah faqat. Bahwa maknanya bagi seorang wanita boleh baginya mengenakan pakaian yang hanya menutup auratnya saja, yaitu antara pusar dan lutut semata. Nah, kemudian bagian atas, bagian bawah dibuka sedemikian rupa. Nah, atau dibuka sebagiannya. Hadza ghalat. Ini keliru. Ghalatun 'azim. Ini kekeliruan yang fatal. Kekeliruan yang fatal. Ala kitabillah wa ala sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Keliruan yang fatal terhadap kitab Allah Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ala syariatillah, dan terhadap syariat Allah. Wa ala salaf hadhihi ummah, dan atas salaf, kaum salaf dari umat ini, dari para sahabat, tabi'in, tabi'in ridwanullah alaihim ajma'in. Man qala innal mar'ata la talbasu illa sirwalan yasturu min as-surrati ila ar-rukbah. Barang siapa mengatakan bahwa boleh bagi seorang wanita hanya mengenakan sirwal, tidak mengapa baginya hanya mengenakan sirwal saja yang hanya menutup antara pusar dan lutut. Wa hadha libasul muslimat, dan ini dianggap pakaian wanita-wanita muslimah. Siapa yang mengatakan demikian? La yumkin. Tidak mungkin ada yang mengatakan demikian ini. Tentunya dari kalangan ahlul ilm, para ulama yang memahami dengan baik Al-Quran, Sunnah, syariat Allah, dan mengerti akwal, pemahaman salaful ummah. Artinya kalau seandainya ada yang menyelisih yang disebutkan oleh Syekh, maka itu adalah pemahaman yang keliru. Itu adalah pemahaman yang keliru. Toh kalau seandainya, wallahu alam, kita tidak tahu. Toh kalau seandainya ternyata ada
yang menemukan dari sebagian ulama menyatakan yang demikian, maka itu adalah ijtihad yang keliru. Nah, kan mujtahid yusib wa yukhti. Kadang benar dan terkadang keliru. Nah, jika dia seorang mujtahid dan berijtihad, telah mengerahkan seluruh kemampuan ilmu yang dimilikinya, usaha yang dimilikinya. Nah, dengan niat yang ikhlas tentunya, untuk mencari al-haq, sampai pada tingkatan berpendapat seperti itu, dan itu adalah keliru, maka selama dia itu mujtahid, kekeliruannya maghfur, dimaafkan, walahu ajrun, dan baginya satu pahala. Nah, tapi pendapat itu tidak boleh diambil manakala kita mengerti bahwa itu keliru. Baik. Adakah, tergambarkah pada kita semua bahwa pada masa Rasulullah SAW, masa salafus saleh, wanita-wanitanya itu memahami bahwa bagian tubuh di atas pusar, bagian tubuh di bawah lutut itu bukan aurat, kemudian mereka kalau berpakaian hanya pakai rok saja, ya, di atasnya telanjang, bawahnya telanjang, atau pakai rok kemudian atasnya cukup dengan BH dan seterusnya. Ada yang seperti itu? La yatasawwar hada, ini tidak terbayangkan sama sekali. Nah, itulah sebabnya kata Syekh, nah ini ghalab, keluar yang fatal pemahaman yang demikian terhadap Al-Quran, As-Sunnah, terhadap syariat, dan terhadap salafus salih. Nah, tidak mungkin diterima jika ada yang berani mengatakan demikian. Nah, fal mar'atu yajibu an talbasa al-libas adh-dhahira min al-kaff ila al-ka'b. Maka seorang wanita wajib untuk mengenakan pakaian yang zahir, nah, yang menutup tubuhnya, yang terlihat sesama wanita, minal kafil al ka'b, dari telapak tangan sampai ke dua mata kaki. Yani mengenakan daster, semacam daster. Nah, yang lengannya panjang sampai ke telapak kaki. Sampai ke telapak tangan, afwan, dan sampai ke kedua mata kaki. Nah, ya, ammal mar'atul ukhra allati tanzuru, adapun wanita yang lain yang memandang, falaha an tanzura ila sadr was-saq, maka boleh baginya untuk memandang kepada dada, bagian dada wanita tersebut, was-saq, dan kepada betisnya. Nah, boleh. Jadi, kewajiban seorang wanita yang beriman ketika bersama dengan wanita lain mengenakan pakaian yang zahir, ya, yang menutup tubuhnya, bukan pakaian seksi. Nah, melainkan pakaian yang menutup seluruh tubuhnya. Nah, perlengan panjang dan turun sampai ke kedua mata kaki. Dan adapun wanita yang lain yang bersamanya, tidak mengapa ketika wanita ini dalam keadaan demikian pakaiannya, dia memandang kepada bagian dadanya. Kan bagian dadanya sudah tertutup dengan pakaian. Nah, tapi kalau ternyata karena suatu hajat untuk menyusui bayinya, kemudian dia membuka dadanya dan mengeluarkan payudaranya menyusui, tidak mengapa bagi wanita ada di situ untuk melihat. Karena memang itu bukan aurat. Yang dibuka oleh wanita ini karena suatu hajat, bukan karena pamer. Nah, begitu pula kalau terpaksa dia buka kakinya, betisnya terlihat karena suatu hajat. Nah, lakin laisa laha an tanzura ma baina as-surr wa rukbah. Adapun kalau wanita lain ini membuang hajat yang tentunya akan menyingkap bagian antara pusar dan lututnya, dan tentunya tidak mungkin dia lakukan
di samping wanita lain. Dan tidak boleh bagi wanita yang lain ini untuk memandang ke sana. Nah, baik, fima law kashafat al-mar'atu thawbaha. Tapi kalau seandainya di situ terpaksa harus membuang hajat dan di situ dia membuka dalam satu ruangan yang sama, membuka daerah tersebut, bagian tersebut untuk membuang hajatnya terpaksa, maka wanita yang lain yang ada di situ harus memalingkan wajah dan tidak boleh memandang. Nah, kata Syekh, lakin laisa laha an tanzura ma baina as-sirr wal rukbah fima law kashafatil mar'ah thawbaha. Kalau seandainya wanita tersebut membuka pakaiannya, fa innal ukhra la tanzuru ma baina as-sirr wal rukbah. Tidak boleh dia memandang daerah antara pusar dan lutut. Nah, difahami? Barakallahu fiikum. Kemudian selanjutnya pertanyaan berikutnya, yakni pembahasan al-malabis al-qasirah, pakaian yang pendek, ya. Kata Sa'il, qara'tu bi khaತ್ತಿkum jawaban. Aku membaca dengan tulisan engkau, ya Syekh, ya, jawabanmu terhadap suatu pertanyaan. Engkau mengatakan pada jawaban itu yaqul. Nah, engkau mengatakan pada jawaban itu, lil mar'ati an takshifa li maharimiha. Bagi seorang wanita boleh untuk membuka di hadapan mahram-mahramnya, anil wajhi wal ra'si wal raqabah wal kaffain wal dira'ain wal qadamain wal saqain. Boleh membuka di sisi mahramnya, wajahnya, kepalanya, lehernya, telapak tangannya, lengannya, ya, zira' lengan bawah, wal qadamain, dan telapak kaki, wasaqain, dan betis. Nah, ya, al-kaffain, al-qadamain, telapak tangan, telapak kaki, ad-dira'ain, wasaqain, dira'ain lengan bawah, saqain betis. Nah, ini yang disebutkan oleh Syekh dalam jawabannya. Nah, ini dipertanyakan cara pemahamannya. Bagaimana memahami ini oleh Sa'id? Fa wa tafsiru ma siwa dalik, dan menutupi lebih daripada itu, selain dari itu. Nah, berarti lengan atas, kemudian paha, dan yang lainnya itu ditutup. Yang dibukanya yang disebutkan di sini: wajah, kepala, leher, telapak tangan, telapak kaki, lengan bawah, dan betis. Hal hadal kalamu ala itlaqihi, apakah penjelasan ini, ucapan ini diberlakukan secara mutlak tanpa ada batasan? Ya. Khususan anna mauqifakum, lebih terkhusus lagi bahwasanya mauqif engkau, hafizakumullah, semoga Allah menjaga engkau, ya Syekh, mauqif engkau, yakni sikap yang engkau ambil, minal malabisil qasirah, terkait dengan pakaian yang ukurannya pendek, binisbati lil atfali wan nisa, kaitannya pada anak kecil dan kaum wanita umuman, ya secara umum, annahu la yajuz, bahwa itu tidak boleh. Nah, dijawab oleh Syekh, kata beliau rahimahullah, nahnu idza qulna yajuzu an takshifa kada wa kada, kami jika mengatakan boleh bagi seorang wanita membuka, menyingkap bagian ini dan bagian itu. Nah, maksud beliau kada wa kada, bagian ini dan bagian itu boleh dia buka di
sisi mahramnya, yaitu apa yang disebutkan dalam pertanyaan, wajah dan seterusnya. Nah, dan yang disebutkan oleh Syekh ini, ya, ini adalah bagian yang dengan ibarah lain yang disebutkan oleh ulama, tazharu minal mar'ah al-asya' allati tazharu minal mar'ah fi halil khidmah wat tasarruf. Nah, al-asya' allati tazharu minal mar'ati fi halil khidmati wat tasarrufi, yaitu bagian-bagian tubuh wanita yang terlihat terbuka, ya, fi halil khidmah, tatkala berkhidmat di rumahnya ketika melayani ayahnya, ya. Nah, ketika melayani ayahnya, menyiapkan ya makanan dan yang lainnya, bertasarruf ketika kerja di rumah, mengurus pekerjaan rumah, menyapu, memasak, menyiapkan makanan, mengantarkan air minum dan seterusnya. Nah, kepada mahram, yang mana di dalam rumah itu yang ada adalah mahramnya. Maka bagian-bagian tersebut nampak dari wanita tatkala dia bekerja di rumah dan berkhidmat untuk kepentingan orang di rumah tersebut, seperti ayahnya dan yang lainnya, dari mahram-mahramnya. Dan ini adalah wallahu a'lam ashahhul qaulain, ini adalah pendapat yang paling kuat dari dua pendapat dalam masalah ini. Karena di sana ada pendapat yang lain yang mengatakan bahwa aurat wanita, auratul mar'a 'indal maharim, aurat seorang wanita di sisi mahram, yaitu ma fawqa as-surra tahta ar-rukbah. Bahwa bahwa yang merupakan aurat seorang wanita di sisi mahramnya adalah apa yang disebutkan tadi, yaitu sama dengan aurat wanita lain, baina surra wa rukbah. Jadi boleh pada di sisi mahramnya untuk memperlihatkan daerah fawqa surrah, di atas surrah, di atas pusar dan di bawah lutut. Nah, tetapi pendapat yang pertama ini yang benar, sebagaimana bisa diroji dua kaul ini dalam Syarah Muslim Nawawi pada juz 4 halaman 26. Baik. Yang jelas bagaimana memahami ini, ya, kita akan dengar nanti penjelasan Syekh insyaallah selanjutnya, dan kita cukupkan sampai di sini. Adapun beberapa pertanyaan yang masuk insyaallah pada pertemuan-pertemuan berikutnya, dan pada pertemuan berikutnya insyaallah mungkin kita akan imtihan. Materinya adalah batasan aurat, yaitu materinya aurat wanita seorang istri dengan suami. Yang kedua, aurat seorang wanita sesama wanita, yang baru saja kita pelajari sekarang. Kemudian aurat wanita dengan
lelaki yang bukan mahramnya. Baik. Barakallahu fikum jami'an. Fadhlu.